langkahku, bukan hanya mimpi, tempat tinggiku di atasnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang batang. Sidang perkabungan yang kami kasihi, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang kekal, sumber penyelamat dalam hidup kami, kembali kami ada di hadapan Tuhan pada sore hari ini, menyerahkan ibadah pemakaman untuk keluarga besar yang telah berduka. Hamba-Mu, Bapak Pendeta Paingot yang telah Tuhan kembalikan. Kami menyerahkan waktu singkat ini dalam tangan Tuhan. Kiranya tangan Tuhan berkarya memimpin seluruh rangkaian ibadah ini, dari awal sampai dengan akhir. Biarlah jadi di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum jasad ini dimakamkan, kembali kita sebagai anak-anak Tuhan rindu mendengarkan sedikit perenungan firman Tuhan untuk jasad ini dan juga untuk kita yang ada pada saat ini. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 25 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan Abraham dalam gua Makpela di padang Efron bin Sohar, orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Abraham dipanggil Tuhan dalam usia yang 175 tahun. Alkitab mencatat bahwa kematian Abraham karena sudah puas hidup. Dalam terjemahan lain dikatakan kenyang hidup. Dikatakan oleh beberapa para pakar teolog, menyatakan semuanya sudah dialami oleh Abraham. Mengenai kekayaan, dia bukan orang yang susah. Mengenai berkat-berkat Tuhan, dia mengalami janji-janji Tuhan. Dan juga mengenai banyak hal yang dialami, dia juga ditokohkan oleh Alkitab. Bahkan beberapa agama menyatakan dia adalah tokoh agama. Alkitab mengatakan bahwa Abraham dimakamkan di gua Makpela. Dan gua Makpela ini letaknya dekat dengan rumah Abraham. Kira-kira 1-2 kilometer. Pak Ketua Umum tadi bertanya, apakah tempat pemakaman TPU ini jauh atau tidak? Saya bilang dekat. Paling lama itu 30 menit. Kenapa saya tahu? Karena saya orang Pondok Kopi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita compare pemakaman dari gua Makpela ini, harganya 54.720.000. Saya nggak tahu di sini berapa harganya. Tetapi pada saat itu harga yang cukup mahal dan hanya golongan-golongan tertentu yang bisa berada di gua Makpela. Dan kalau kita lihat dari kebenaran firman Allah, pemilihan tempat ini dilakukan oleh Abraham sendiri, agar Abraham dan keturunannya dimakamkan di gua Makpela. Saya ingin menyampaikan, kita sebagai anak-anak Tuhan sangat rindu, sangat suka
kalau orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, di penghujung hidupnya, di akhir hidupnya, kita memberikan tempat yang terbaik bagi dia. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi, ada orang yang berani bayar sampai miliaran untuk memberikan tempat terakhir bagi hidupnya, bagi orang yang dikasihi. Tetapi saya ingin sampaikan di sini, tempat pemakaman yang indah itu tidak dinikmati oleh Abraham. Ketika Abraham meninggal, dia tidak menikmatinya. Saya juga percaya Pak Paingot juga tidak menikmatinya. Dan kalau pemilihan tempat di sini, ada kemungkinan layaknya banyak orang supaya dekat berziarah. Nggak jauh di Pondok Rangon. Tetapi saudara, pemberian tempat kepada Abraham ini hanya untuk dinikmati oleh keluarganya, hanya untuk dinikmati oleh saudara-saudaranya dan rekan-rekannya dan kerabatnya. Tapi bagi Abraham, dia tidak menikmatinya. Yang Abraham nikmati adalah tempat yang kekal. Itulah yang Abraham nikmati. Itulah yang Abraham sukai. Kita ingin memberikan tempat yang terbaik, tetapi menjadi salah kalau kita tidak memberikan kesempatan kepada keturunan kita supaya mereka memiliki tempat yang Allah sediakan. Dan hari ini saya percaya, sebagai orang percaya, Bapak kita, Bapak Paingot, dia lebih menyukai tempat yang disediakan oleh Allah. Dia lebih menyukai tempat yang disediakan bagi Tuhan, oleh Tuhan untuk hidupnya. Jasad ini tidak menikmati tempat ini, tapi kita melihatnya. Saudara bisa mengukurnya dari sepanjang perjalanan dari rumah duka sampai di sini, ada plus minusnya. Di rumah duka tadi ada plus minusnya, ada penilaian-penilaian. Tapi saya ingin sampaikan, bagi yang Bapak kekasih kita, dia tidak menikmatinya. Dan yang dia nikmati adalah tempat yang kekal itu. Dan ini yang menjadi perenungan kekasih Tuhan bagi kita. Roh Abraham tidak dapat menikmati tempat ini. Ini kita berikan kepada kekasih kita, kepada Bapak Paingot, tetapi beliau tidak menikmatinya. Dan sebagai orang percaya kita tahu dia menikmati tempat yang lebih indah dari tempat ini. Ketika Abraham dimakamkan, dan pada saat Abraham dimakamkan, ayat Alkitab yang mencatat, maka berkat Abraham itu langsung jatuh kepada Ishak. Dimakamkan dulu, baru berkat Abraham itu jatuh kepada Ishak. Perjanjian Allah kepada Abraham dimulai dari Kejadian pasal 12 di usia 75 tahun. Tetapi 175 tahun Abraham berjalan dengan janji Tuhan. Tetapi 175 tahun itu sejak Abraham Tuhan panggil, sejak saat itu Ishak menikmati janji Tuhan yang menguburkan Ismail dan Ishak. Tetapi yang menikmati janji Tuhan adalah Ishak. Saya sangat percaya ketika saya renungkan firman Tuhan ini, yang diwariskan oleh Bapak kekasih kita ini bukan kekayaan, tetapi janji-janji Tuhan. Dan setelah ini dimakamkan, jasad ini dimakamkan, berkat Tuhan pun akan mengalir kepada keturunan daripada Bapak Paingot Huta Barat. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan biarkan. Sebagaimana Allah berjanji kepada Abraham, sebagaimana Allah berjanji kepada Bapak Paingot, berkat itu pun akan mengalir kepada keluarga. Ibu yang dikasihi Tuhan,
secara manusiawi tadi saya melihat dari segi adat diberikan pernyataan bahwa sudah janda. Kita juga tahu anak-anak dari segi keluarga sudah kehilangan bapak, sudah kehilangan orang yang kita kasihi. Bapak ini mewariskan janji Tuhan kepada kalian. Itu sebabnya saya menyarankan apa yang Tuhan sudah percayakan harus terus dilanjutkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mendengar kekasih kita Bapak Paingot di akhir-akhir hidupnya. Saya berdialog dengan beberapa rekan dalam akhir-akhir hidupnya, dan khususnya di Gereja Kristus Rahmani Indonesia. Di bulan April dan sampai Mei ini berturut-turut hamba Tuhan panggil. Di beberapa bulan yang lalu istri-istri hamba Tuhan panggil. Ada yang mulai bertanya, ada yang mulai berpikir, ada apa dengan GKRI? Tapi tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Ketua Umum itu menjadi jawaban bahwa kematian adalah misteri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang harus kita pelajari dalam perenungan ini. Yang pertama, kematian adalah peralihan tempat dari tempat ini ke tempat pemberian Allah. Siapapun kita tidak pernah kebal dengan namanya kematian. Satu kali kelak kita pun akan kembali kepada Bapa. Kalau kita masih ada, itu adalah sebuah kehormatan. Kalau kita masih ada, itu adalah sebuah kesempatan untuk kita memperbaiki diri, bersekutu dengan Tuhan. Setelah pemakaman ini, berkat yang Allah janjikan kepada Bapak Pendeta Paingot itu pun akan mengalir kepada keturunannya, kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, tergantung dari meresponnya tentang berkat Tuhan. Yang terakhir adalah pemakaman bukanlah akhir, melainkan simbol dari berakhirnya kehidupan fisik. Setelah kita dimakamkan, setelah Bapak ini dimakamkan, ini hanyalah simbol dari akhirnya kehidupan fisik. Sedangkan kehidupan kekal, dia sudah nikmatinya. Kiranya berkat firman Tuhan yang kita dengar membantu kita, memberikan pengertian kepada kita, membangun kita bahwa kematian orang percaya sangat berharga. Kiranya Tuhan memberkati. Saya mengundang petugas peti untuk menurunkan peti ini. Sambil kita mengangkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku bila saatnya nanti tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini diciptakan dari tanah dan kita kembali kepada tanah. Itu sebabnya selain itu sebagai orang percaya, kita tahu bahwa jasad ini akan kembali kepada aslinya, kepada tanah.
saya memberikan kesempatan kepada kita semua yang ingin mengapunkan tanah sebelum peti ini ditutup. Kembali saya persilakan kepada keluarga, hamba-hamba Tuhan, dan juga yang lainnya saya persilakan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih Tuhan. Saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari petugas, hidup ini Adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkah. Listen di sini. Ada di sini. Enggak itu fotonya. Fotonya. Udah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jangan nanti aku berdaya lagi, ini sudah jadi berkah. Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku
datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Taburan bunga nanti setelah ibadah ini selesai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa seperti apa yang Yesus ajarkan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama gereja-gereja segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah pemakaman dari kekasih kita, Bapak Pendeta. Mari kita satu dalam doa. Kami berterima kasih kepada Tuhan serangkaian kegiatan duka ini, mulai dari rumah duka sampai di tempat ini, semua berjalan dengan baik. Cuaca Tuhan tolong sehingga tidak mengalami hambatan, dan keadaan ini semua Tuhan atur begitu baik sehingga kami bisa berada di tempat ini karena kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang ditinggalkan, Tuhan memberikan penghiburan, serta pekerjaan Tuhan yang harus dilanjutkan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada hamba-hamba Tuhan, kepada para majelis yang ada untuk terus melanjutkan pekerjaan ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan melindungi kami, pagari kami dengan pasukan malaikat Tuhan, sehingga kami tiba di rumah kami dengan tidak kurang apapun. Terpujilah Allah dalam Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, umat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu, lakukanlah firman Tuhan yang kita sudah dengar, dan angkatlah tanganmu serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan Allah Kudus menyertai hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, amin. Selanjutnya kami serahkan acara selanjutnya kepada keluarga. Baik, terima kasih kepada Bapak dari pengurus Majelis Besar Sinode untuk melanjutkan dalam tabur bunga dan juga kata-kata sambutan yang diserahkan kepada keluarga. Kami mewakili dari pihak keluarga besar Pendeta Rebranz Kalimantan Utara mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu para pendeta yang telah memberangkatkan orang tua kami dari rumah duka hingga ke pemakaman peristirahatan yang terakhir. Dan biarlah seperti firman Tuhan bahwa kami boleh dikuatkan, ditegarkan. Kami semakin percaya dan yakin bahwa hanya Tuhanlah
segalanya bagi setiap kehidupan umat manusia, terlebih kami anak-anaknya. Sekali lagi kami bersyukur, terima kasih atas segala sesuatu yang boleh diberikan kepada kami, terlebih di pemakaman orang tua kami ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, biarlah pelayanan kita ke depannya semakin lebih lagi dan lebih lagi, anak-anak Tuhan semakin diberikan pengharapan akan kehidupan ini hanya untuk Tuhan. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Mang dan keluarga besar atas kesempatan yang sudah diberikan. Selanjutnya kita masuk dalam prosesi untuk tabur bunga. Dipersilakan anak kekasih untuk meletakkan foto dari Papa dan juga dilanjutkan dengan meletakkan bunga salib dan dilanjutkan dengan memberikan tabur bunga. Ibu dan anak-anak memberikan tabur bunga, setelah itu tetap tinggal di tempat untuk dokumentasi khusus keluarga.